kita gasuh itu walaupun memang ada sedikit. Jadi begitu. Bapak Ibu akan sangat rugi. Karena agak susah dapat tipe-tipe kayak beliau ini. Susah sekali. Dia kan mau promosikan dulu sih. Tapi kenyataannya begitu. Tadi malam pulang, pembakar maksudnya ketemu siang ada rokok lela, tuh sudah gak kepala sudah. Ada sudah tahu tuh lagi, ini maksudnya 2 batang saja, lalu membahas atau ini besok bensin, nah sudah sampai ini. Kita bensin, kita datang kemari. Sampai sini lah, Musa beli kita rokok gitu. Itu Musa balik, jadi kita mau bilang terima kasih untuk pembakar anak asli Serang yang kemudian mau ajak ketemu semua. Jadi dong jangan rasa-rasa kurang-kurang hati lah istilahnya kalau untuk menjelaskan dengan marah dan sebagainya atau bicara jangan. Karena susah. Ini barang ini sebenarnya adalah fungsi atau tugas daripada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam hal pembinaan kayak begini. Tapi dong bikin apa? Dong sendiri. Kenapa? Kan dong sepung anggaran itu. Sepung anggaran, sepung niat juga. Karena dong berpikir bekas pintar BPD ini, dong bisa dapat setoran lain dari desa, bet saya bilang kepala desa dari desa. Karena biasanya kepala desa itu ATM, biasanya. Instruktorat ke staf, ini potensi temuan ini. Apa ya ini? Setorong sadiklat. Oh saya, aman. Sudah aman dengan BPD karena kamu saya kerja, kamu mestinya temuan lagi, tapi sudahlah. Tanda tangan inilah kamu yang ada temuan, kamu gaji keluar, siap kau. Karena kau buta-buta semua. Akhirnya yang datang. Kita mau bilang bahwa dari 1000 kayaknya hanya 2 lah misalkan orang-orang tipe beliau gitu. 1 soal marhum, tinggal 1. Dan 2 supaya beliau bolong almarhum. Kalau beliau almarhumnya saya tahu siapa mau kasih lagi barang ini. Karena semua butuh belajar, atau semua butuh belajar. Hidup itu untuk belajar. Dia kan itu pendeta, memang kita harus bilang. Dia tiap hari tahu atau sama mana ini dia buka tikar sebelah situ tapi enak di rumah di atas kasur semua rame-rame situ lagi hari mau kegiatan atau tinggal ketonnya militer satu lain ada satu sama nih sama-sama anggota BPD itu BPD dilantik pada bulan dan tahun yang sama ketentuan cuma beliau sedikit naik. Nah, beliau mantan kepala desa, beta bukan kepala desa, jadi beliau tahu persis mainan kepala desa seperti apa. Jadi kalau beliau ajar BPD mesti begini, karena kepala desa kunci di sini, karena BPD dulu begitu. Sedikitnya ada tahu cara bagaimana ambil uang, toh. Dan saya bilang bahwa beliau makan saya, tapi beliau tahu ada ruang-ruang mana, potensi-potensi mana yang bisa diambil dan bukan temuan. Kalau BPD saya tahu. Makanya dulu waktu beliau kepala desa, BPD juga beliau saya kasih tahu lah dokumen tugas apa. Sama begini. Tanda tangan, saya cair, tanda tangan. Pas beliau selesai kepala desa, beliau jadi BPD, baru beliau bilang, kamu jangan main, setahu orang ini, saya nggak ada urusan. Kades, laptop saya nggak ada. Store kemari, 20 harus cari. Pakai tua, 20. Lalu ketaji, pakai tua, semua salah nanti ketemu rusak. Ya, nanti anak ketaji. Cinta ketemu kekasian dari mana? Itu membuktikan bahwa ternyata ada kemudian sumber-sumber anggaran yang keren. Cukup mau lihat dong budget itu, budget KP itu atau APBD, rak itu.
harga semen berapa? Paling dia naik. Harga ini naik, sama-sama naik. Kau dia buang sisa itu atau harga mana? Anu saya pulang lagi itu saya menjadi silpa, saya nggak ada. Lalu BPD ada apa? Kosong. Kalau BPD tahu, Pak Kades, kota juga tahu hitung lah. Program ini kan Kades pengumuman sekian ini tuh. Ada jam palente lah, Pak Kades sudah ketua. Kumpul kertas di ruangan tuh ada kesen. Yang ada, oh sudah ketua ini kertasnya uang kopi ini Pak anggota. Begitu. Itu. Jadi soal laporan ini nanti Andong sudah apa ini nanti komunikasinya membakar dan sebagainya. Kita juga ada di grup nanti komunikasi. Tapi kita mau bilang bahwa jangan bosan-bosan ketika beliau ini hadir. Dan jangan bosan-bosan kalau perlu apa-apa bilang beliau saja. Ketua, ini tuh masalah begini. Sudah beliau datang. Saya mesti berpikir, saya mau kasih kamu, atau apa sih masa? Orang saya betul aja, ya harus begitu. Itu begitu ya. Mungkin mereka bisa bilang itu, lalu kemudian beta kembalikan ke Pak Ibu moderator untuk memantau dalam sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Yang diberikan kepada saya langsung saja sesuai dengan penjelasan yang tadi itu paling bagus. Cuma kalau bisa itu diberikan semacam dia punya contoh-contoh begitu. Supaya kita mempelajari dia untuk ke depannya kita bisa mengerti begitu. Terima kasih. Monitoring kinerja kepala desa dan monitoring kegiatan lapangan. Nah, ini yang sekarang ini menjadi hal yang mungkin sulit untuk katong BPD sekarang ini lakukan itu. Kalau kita ikuti kinerja pemerintah desa yang BPD yang diberikan oleh katong ketua Desi Maluku, katong saat ini setelah kita pelajari itu kita sedikit memahami itu. Cuma waktu katong mendapatkan buku ini itu sekitar bulan Agustus itu di Sukaraja. Jadi kita terima kasih kepada Bapak Ketua atas buku yang diberikan kepada katong, baik BPD maupun juga Kementerian nomor 10 dan juga 47 itu ketemu katong. Ini yang menjadi masalah bagi kita, saya cuma terkait dengan monitoring katong BPD ini. Yang menjadi masalah kalau untuk katong bagi untuk kedua teman BPD, satu di pembangunan dan satu juga di kemasyarakatan ini. Jadi yang untuk hal itu mungkin kalau katong belajar dari buku ini berarti katong bisa pahami bahwa katong sampai di situ katong bisa tanya ke desa ini ada kasih menyatakan siapa oleh hari laki-laki tadi itu. Yang menjadi masalah juga katong juga terkait dengan monitoring di lapangan. Memang selama ini katong BPD ini memang katong monitoring lapangan. Katong hadir pada saat kegiatan jalan katong monitoring. Katong foto, katong periksa ini semua. Kira-kira pembangunan ini, kira-kira yang ada di Rapi itu ada pengadaan kayu kelas. Satu umpamanya kayu besi. Ternyata yang datang hanya cuma umpamanya bukan kayu besi, tapi kayu kelas 2. Katong BPD tabur situ, sesuai rap ganti. Tapi yang masalahnya dia punya instrumen monitoring yang memang katong tahu. Cuma katong penguasaan bagus saja Bung. Lah katong enggak pulang sudah. Tapi dia punya instrumen monitoring yang memang katong tahu bikin bagaimana di lapangan ini. Tapi kalau ketika kita buka YouTube, kita baca instrumen itu ada yang kami bicara bagian dia pertama nomor kegiatan, dia punya tanggal kegiatan dan sebagainya, monitoring itu. Tapi itu memang akan menjadi sebuah catatan juga pada kita bahwa kira apakah monitoring BPD itu seperti atau bagaimana. Sehingga kita mau bikin laporan seperti apa di BPD ini. Sehingga yang tadi kita juga sepakat dengan Bapak Oida tadi bahwa mungkin ketika Katong diberikan mitik ini mungkin ke depan sih
mungkin ketemu bisa dapat dia punya matris format itu, instrumen pengawasan lapangan itu, sehingga dengan tadi sampaikan bahwa ketika instrumen itu dia hadir, atau bisa tulis bahwa umpamanya yang tani volumenya berapa panjang, umpamanya 1000, padahal yang tadi sampaikan bahwa yang katong periksa cuma 800, berarti 200 hilang. Katong tulis di proses katong monitoring kegiatan itu. Nah, catatannya bahwa 20 direalisasi. Jadi yang maksud kita begitu. Nah, cuma selama ini kan katong tahu. Jadi ini jadi pusing para katong hanya monitoring bodoh-bodoh bagus saja. Tapi katanya belum kerja belum? Oh sudah, kerja. Sesuai kasih, semen datang berapa bantal. Nah, saya tuh berapa rate yang turun. Ini saja tanpa ketumpung instrumen kegiatan yang memang katong saya bawa. Nah, ini yang kadang-kadang katong di situ. Jadi ya kita minta terima kasih kepada Pak Ketua karena kita tahu teman-teman. Kita tahu Pak Ketua ini baca saya apa-apa. Tapi di sempang tapi di rumah. Kita sampaikan bahwa waktu itu berjalan ini, waktu dapat uang dari mana? Nah, jadi kamu aja, kita berjalan saja. Mau dari mana itu yang kasih kita saja. Nah, artinya kita sebagai manusia ini, karena kita yakin bahwa untuk datang ini untuk orang. Nah, jangan kita berpikir masalah apa, tapi untuk datang masalah ketumpung, perkembangan ini dari sini ke depan. Jadi kita yakin bahwa ketika ketung dapat bimtek hari ini, kita berharap bahwa ke depan kita BPD bisa bikin laporan kerja BPD itu. Yang penting kita selalu dekat dengan Bapak Ketua, dengan Ibu supaya bagaimana ketika kita tahu kita bisa informasi ke para orang tua. Dan kita yakin bahwa ketika kita semua sudah dapat buku panduan ini, itu berarti kita bisa kerja sesuai dengan buku ini. Mungkin terima kasih. Maka di sini memang selama ini kan terbuka saja ya, karena memang ini kegiatan BPD. Supaya bukan mau saling menjatuhkan atau mau saling ini, tapi ini kita semua sama-sama mau belajar. Memang selama ini yang Bapak paparkan tentang laporan pertanggungjawaban, rapat intern BPD atau sebelum atau seperti apa, itu memang bukan terjadi di sekolah aja, saya mungkin seluruh BPD. Katong ini sehingga katong menghantam pemerintah desa juga, katong tidak punya ini, pemerintah desa bisa balik. BPD kerja maka di sini beta mau mempertanyakan, sebenarnya ini juga mungkin karena katong punya unsur malu hati saja. Mungkin katong ketua pikir mau kerja sesuai aturan malu hati karena macam beta pun ini jadi unsur malu hati yang bikin katong seperti ini. Tapi sebenarnya beta punya mau kalau di sini fungsikan katong BPD itu sesuai katong punya fungsi dan aturan dan undang-undang. Sehingga yang di sini beta mau mempertanyakan, contohnya sekarang mau penetapan BLT nih, katong punya BPD 5 nih. Apakah tuh 55 ini harus dihadirkan atau harus ketua saja dengan bendahara atau ketua dengan misalnya di PPD ada pembinaan atau pemberdayaan. Karena begini, yang beta takutkan begini, ke depan kalau tidak punya masalah oke. Karena beta merasa begini, andai kata dana desa dia begini dan begini, saya rasa PPD pertama yang takut. Karena bukan apa, maka kita akan dipertanyakan fungsi katong sebagai pengawas selama ini seperti apa. Maka yang kita tanyakan di sini, tadi pertama tentang penetapan BLT, terus yang kedua tentang yang tadi Bapak bilang masalah anggaran. Contohnya begini, anggaran di Sukaraya biasa ada pemberdayaan ya, di situ ada katong punya kelompok perikanan, pertanian ini, terus ada UMKM. Nah di sini kita mau tanyakan kepada Ketua Pak Desi, apakah haknya BPD, misalnya anggaran ini 100 juta nih, dibagi untuk 3 kelompok nih, keputusan ini jatuh kepada hak PNU BPD atau kepada pemerintah desa. Misalnya kita mau kelompok si A sekian, kelompok si B sekian, melalui keputusan BPD dan warga masyarakat atau pemerintah desa menentukan saja, tak, ini saja, itu yang kita mau tanyakan. Karena memang selama ini katong betul saya kayak katong kerja di luar, katong punya jalur. Karena mungkin unsur-unsur malu hati saja. Jadi di sinilah kita sarankan kepada Ketua Pak Desi, bagaimanapun kasih penekanan kepada seluruh ketua-ketua BPD Kecamatan Taniol Timur, katong selalu kepada mereka bagaimana katong selalu bikin pertemuan. Misalnya sebelum mau mustes besok nih, nah kasih ini besok mustes, besok ini usahanya
Lalu apa kira-kira kata mau bahas ke depan atau masih pendek karena kayak pemerintah sebenarnya kata tidak ada intern ke dalam. Yang mereka punya mau apakah harus ketemu intern ke dalam kesepakatan kegiatan apa berplak besok ketemu dengan pemerintah desa. Sehingga ketika pemerintah desa mau bilang ini, oh tidak, Anda tidak punya hak. Yang punya masyarakat BPD dan rakyat. Pemerintah desa apakah tidak punya hak punya masyarakat. Yang baru tahu punya masyarakat itu BPD, bukan pemerintah desa punya BPD. Sehingga segala sesuatu tentang masyarakat di BPD punya keputusan yang hak mutlak pemerintah desa punya keputusan. Sehingga memang kita tidak dianggap. BPD ini memang tidak dianggap sama sekali. Sehingga baru tak sekian saja. Nah itu saja yang kita mau pertanyakan, apakah tentang hal itu BPD punya wewenang penuh di antara 5, 2 saja punya atau 5 harus punya keputusan. Nah itu saja yang kita tanyakan. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Intinya di sini beta hanya bilang kita mau saling belajar. Di hari ini beta juga bertemu dengan Bapak Desi. Karena kemarin di sana beta sering ikut. Di sini hari mau beta ikut, jadi merupakan satu pengalaman yang sangat terbaik buat beta, sebagaimana beta tahu ternyata beta BPD ini punya fungsi seperti ini. Nah itu saja. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa bab 4 itu ada. Itu terperinci di dalam. Jadi yang anak laki bicara ini ya kadang-kadang ambil kiri ambil ini oleh soalnya ada semari sini. Oh saya bisa ketua. Saya 2 periode. Jangan ale melawan. Kan begitu toh. Bapak nanti tinggal. Ya 2 periode itu tapi 20 juta aja Pak. Oh yang zaman itu. Ada dapat 1.000 rupiah, kok ale 1 M. Ya. Kita tahu persis ale dapat berapa. Waktu itu masih di Bali Tengah, Ya. belum Pak Desa, mobil juga satu itu Pak. Siap. Waktu 2001. Matriks untuk monitoring semua ada di sini juga. Ada. Tinggal bagaimana tinggal memainkan itu saja. Memahami benar terus main saja. Contoh pengawasan ini kan kalau seperti yang tadi dibilang bahwa pembangunan Bapak dong ketika ada barang turun dong ada di situ dong catat di situ karena pasti Pemdes hadirkan besok ini ada begini oke kau dong catat yang sesuai mau tegur langsung silakan tegur langsung tapi kalau mau bikin catatan juga silakan bikin catatan yang nantinya ketika mau duduk bikin laporan ini Bapak dong tinjau ulang lagi. Jangan sampai Bapak dong bilang kata, ini kayu kelas 2. Oh iya nanti dong ganti. Bapak dong pulang. Dong bilang ganti padahal dong kasih turun lagi kayu nomor 3 misalkan. Bapak bisa buktikan ini di mana ketika monitoring dan evaluasi untuk membuat laporan kinerja BPD turun ke sana. Jadi soal yang ketua bidang pembangunan itu dia yang memimpin tapi teman-teman anggota yang lain kawal lalu lihat. Oh ternyata itu bukan kelas nomor 2 lagi, nomor 3 itu ada dalam catatan. Tapi bukan serta-merta kemudian pulang lagi pelaporan, evaluasi dan kemudian kasih ke kepala desa, lalu kepala desa bikin tanggapan balik atas dong punya hasil kerja monitoring itu. Kalau dia tetap bersikeras, kau punya bukti karena kau turun, kau foto ini kayu, begitu. Bapak, mungkin begitu. Lanjut yang itu siapa? Penetapan KPM BLT ya, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai. Kalau sekarang dibilang untuk miskin ekstrim ya, dengan desil berapa 1, 2, 3 karena ketemu bukan miskin ekstrim, tapi pakai desil makanya kamu dapat itu. Ada kriteria ketentuan yang kemudian diatur. Tapi beta mau bilang sekali lagi, yang namanya musyawarah desa itu domainnya BPD, bukan pemerintah desa. Jadi sangat disayangkan apabila musyawarah penetapan BLT, penerima BLT, lalu pemerintah desa di muka BLT di situ. Salah. BPD yang mesti di sini, pemerintah desa di situ. Atau undanglah kades naik, yang lain stop. Karena ketemu selevel dengan kades, ngomong sana. Lalu BPD tetap yang membuat itu. Lalu beta kasih ingat juga bahwa BLT, penetapan BLT bukan serta-merta kepala desa 7 orang, tidak. Kepala desa membentuk tim.
verifikasi validasi. Gitu. Untuk calon penerima ya, calon penerima BLT. Jadi ibu dong musyawarah, namanya musyawarah khusus. Dia di luar dari musyawarah lain. Jadi musyawarah khusus tentang penetapan calon penerima BLT. Jadi masih calon. Sekian puluh nama ada situ, lalu dibahas di musyawarah. Ini ketentuannya, ini persyaratan penerima. Silakan Bapak Ibu terhadap nomor 1 saudara Yakobus gitu kan. Bapak lihat dia apa? Oh pegawai negeri coret. Itu yang pimpin. Terhadap yang ini coret berarti kurang nih. Masih kurang orang. Ada yang usul lain RT, karena RT yang paling paham. Dia pengeluarga masyarakat. RT ada masukan, oh saya usulkan ini karena dia ini begini, keluarga begini. Gitu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, masuk. Itu saya nggak akan pernah kacau. Karena semua ada dalam forum musyawarah dan diusulkan. Begitu. Jadi kades mau bilang, oh di sana saya pilih beta kemarin dari boleh dapat. Saya bisa. Forum tertinggi itu di musyawarah. Itu bisa. Begitu. Jadi intinya bahwa BPD punya peran di sini. BPD mesti menyurat ke Pemdes, laksanakan musyawarah khusus. Pemdes memfasilitasi dengan data-data calon penerima yang dikerjakan oleh tim verifikasi dan validasi. Tanya dong, kepala desa, kamu punya tim itu sukarja belum? Sudah. Siapa kepala desanya? Siapa kepala desanya? Siapa tim-timnya? Odong ini, mana SK-nya? Mesti tanya, harus ada SK. SK tim verifikasi dan validasi calon penerima BLT. Setelah ditetapkan menjadi keputusan untuk penerima BLT, kepala desa mengeluarkan surat keputusan kepala desa tentang penerima BLT. Harus ada itu. Kalau yang ada itu gugur. Jadi mesti diikuti lebih baik. Jadi bukan kepala desa yang bikin, BPD yang bikin. Nah, ini kan sudah kan karena sudah rata-rata musrembang, berarti penentuan berapa besar penerima BLT. Berapa banyak penerima BLT? Bapak Ibu belum tahu BLT itu berapa besar? Berarti ini kan 15%. Oke, aturannya itu ya. Kalau sehari ini 15% dikasih 1 bulan 300, 15% dari pagu DD. Kalau satu yang 15%-nya berapa juta? 150. 150 dibagi 12 dibagi berapa? Atau dibagi 300 dikali 12. Tahu berapa orang? Itu yang kemudian mesti tahu. Yang dong ketuk pagu untuk 20 orang. 20 orang kok ini belum sampai di 15% misalnya. Kok dia sisa di mana? Lari ke mana? Mesti itu tahu. Atau mau kasih lebih? Kenapa kasih lebih? Aturan bilang pas batas di situ. Kenapa harus kasih lebih? Dia kurang boleh. Lebih sih bisa. Makanya ada persyarat yang kemudian wajib hukumnya untuk dapat itu. Keluarga miskin, keluarga dengan penyakit rentan menahun kan, keluarga anggota keluarga disabilitas, kepala keluarga perempuan wanita kepala keluarga itu kan janda. Juga tidak masuk, juga tidak masuk. Tapi yang lansia, Bapak Ibu, yang lansia itu berarti yang lansia kan. Nah, ada sakit menahun dalam keluarga, semasuk itu. Ada yang cacat dalam keluarga, semasuk itu. Diprioritaskan itu cacat dan itu prioritaskan. Lalu yang belum menerima bantuan apapun. Jadi cek ini udah sudah bantuan, boleh sudah yang lain. Udah ini pernah dapat bantuan dan sebagainya. Oke deh ini semasuk. Lu paham sudah tuh? Oh, itu mantap sudah itu kan. Begitu. Itu biasanya kan ada paku anggaran kayak kemarin 20% untuk ketahanan pangan. Berarti mari ketung kalkulasi lagi, ketahanan pangan dibagi 3.
pertanian, peternakan, perikanan. Kalau di sini orientasi bidang sektor pertanian kayaknya agak susah, utang semuanya. Paling tanaman tahunan. Perikanan yang lebih banyak. Yang ada. Oke, contoh ya. Contoh. Itu lalu kemudian bentuk kelompok di-SK-kan oleh kepala desa. Semua orang per orang. Tapi lalu komunikasi. Oke. Pertanian berapa banyak? Bikin kelompok semua orang per orang. Kalau orang per orang mesti belanja bibit, misalkan belanja bibit pala, dibagikan ke seluruh warga. Itu sih jadi masalah. Yang penting sih keluar dari pagu itu, yang 20% tadi. Lalu ingat sekali dan lihat sekali pagu itu anak pala itu dan jual berapa, dong beli berapa ribu. Jam sampai tiba-tiba anak pala dong kasih taruh ini 50.000, padahal dong beli ke sana 20.000 misalkan. Ada 30.000 yang kemudian dong bagi sendiri. Itu baca cerita lain barang ini tuh kan begitu. Seperti itu. Karena kita ada lihat ada beberapa desa yang kemudian ada bikin dong punya pembibitan. Ini dana desa atau bukan itu dana desa? Siapa yang kerjakan? Ini perangkat desa. Siapa bilang perangkat desa mesti kerja barang ini? BPD gimana? Itu BPD sering terlibat oleh saudara sehingga masalah. Yang penting bilang BPD kawal lah. Tidak keluar dari semua yang tadi Bapak Owner sampaikan dan yang pernah kita sampaikan, itu semua sudah tertuang di sini. Di dalam undang-undang sudah lengkap, tinggal dipelajari. Contoh BLT ekstrim tadi yang Pak Owner sampaikan. BLT ekstrim itu harus ada punya panitia. Ada musyawarah khusus. Harus dimonitor langsung oleh BPD. Jangan coba dikasih begitu saja. Ya, makanya tadi saya bilang, setiap apa-apa monitoring dan segala macam kegiatan yang menyangkut dengan sistem pemerintahan desa harus betul-betul diawasi oleh BPD. Harus diawasi BPD. Terkait dengan BLT tadi, apalagi BLT ekstrim, jangan pikir yang lain dulu. Mana orang cacat? Itu yang paling pertama. Mana janda? Itu yang paling pertama, yang lain terusnya dulu. Ya, saya mau sampaikan seperti itu. Jangan kamu bilang orang yang cacat lalu kasih ke belakangan munti penjarinya. Tidak ada itu dalam aturan mana. Yang diutamakan itu orang sakit menahun, janda, memang orang-orang fakir miskin yang bentuk cacat dan segala macam itu didahulukan sebelum yang lain dapat. Ya, itu undang-undang bilang. Lalu ada rapat pemerintah desa dan DPD membuat tim verifikasi terkait menyangkut dengan BLT ekstrim tadi. Dibuatkanlah berita acara. Jangan monitor ke sana, sehingga ada berita acara kesepakatan monitoring. Seperti tadi kayu, dong kasih turun di dalam rak, itu di situ dibilang kayu kelas 1. Lalu yang kasih turun kelas 2. Begitu dicek, bikin berita acara. Harus ada berita acaranya, supaya dong terkan lari. Rapat begitu temuan datang lihat, BPD pulang, rapat internal BPD. Rapat internal BPD membahas tentang temuan yang tadi didapatkan di lapangan. Bikin caranya Pak. Lalu meminta tanggapan. Ya, setelah rapat selesai, lalu nanti ada dong bilang nutulan rapat di situ. Kira-kira dalam hasil temuan ini rekomendasi apa kepala desa terhadap pemerintah desa, DPD terhadap pemerintah desa. Entah dipanggil atau meminta klarifikasi terkait menyangkut persoalan temuan dan kerja monitoring DPD. Itu mekanismenya. Ya, boleh? Saya kira tadi saya sudah kasih segala macam apapun yang terjadi di lapangan harus bikin rapat BPD, rapat internal BPD dulu, dokumentasi dulu. Ya tadi sudah tadi itu semua yang awal bicara tadi itu berkaitan dengan nanti berkaitan dengan semua termasuk terkait dengan laporan pertanggungjawaban di akhir tahun nanti. Itu berkaitan. Jadi kadangkala kepala DPD Januari dia kerja apa, dia monitor apa, berapa kali panggil kepala desa, berapa kali surat ke pemerintah camat, berapa kali surat ke bupati, tembusannya kemana, harus ada tembusan. Biar pemerintah daerah itu dia lihat, dia monitor. Mulai dari bupati, sekda, BPMD, bahkan inspektorat maupun camat. Camat kan membaca dong dia, oh ada laporan ini ke bupati, coba tentuin cek. Tetapi selama tidak ada laporan, itu jangan harap. Jadi saya bilang, setiap surat itu harus ada laporan, harus ada tembusan, supaya sistem pemerintahan mulai dari bupati, DPR,
lalu Papdesi Provinsi, BPMD, Inspektorat, bahkan camat terakhir. Kalau memang sudah ke bupati, berarti tembusannya termasuk ke kepala desa, camat, kepala desa, arsip. Beta yakin kepala desa kincing di kulipingan terpenuh karena sistem pemerintahan itu dia jalan. Beta salah satu pencetus undang-undang nomor 6. Ini ajar ambil bagaimana dari mana tutup ke mana itu beta mau apa? Karena beta mantan baku tipu. Makanya beta harapkan supaya materi yang ini beta ajar kamu jangan baku tipu kayak beta. Karena beta tahu dia cara-cara tipu. Contoh tadi Bapak Onal bilang. Begitu beta lantik, pak nanti beta pulang. Rapat internal BPD terkait dengan pemilihan ketua. Itu selesai. Berita acara semua, beta kasih masuk ke camat. Ini Pak Camat. Hasil musyawarah BPD, sidang istimewa terkait dengan penetapan ketua dan seterusnya, beta ketua BPD. Harus bicara. Yang ada di sini, dong pulang, setelah pelantikan habis dong pulang, dong yang pernah bikin rapat istimewa BPD terkait dengan penetapan ketua siapa, wakil ketua siapa, sekretaris siapa, anggota siapa. Ada kesan? Ada Pak. Ada. Tapi berita acaranya yang Sudah ada. Iya, yang dibuat. Lalu sekarang kita mau tanya, Pak Ketua jadi BPD mana berita acara? Dasar hukum? Ada, sengaja. Yang beta inginkan, mudah-mudahan ke depan bisa terulang kembali. Tapi jangan, ini mekanisme sistem pemerintahan. Maka terjadi yang di apa tadi Timur itu ada di Maloa. Terakhir, dua mau gugat sampai di mana? PTUN kok. Di mana? Di mana? Betul, Ambon, betul. Tahu ke saya? Nah. Jadi contoh terjadi persoalan, nanti anggota saya bilang, Pak dia terhadap bukan ketua BPD Pak. Coba mana ada anggota BPD bilang begitu. Saya kata ketua BPD. Dasar hukumnya mana? Dari sisi hukum, beta bisa gugat Anda. Begitu Pak. Berita acara. Itu yang paling penting Pak. Ini administrasi sistem pemerintahan. Jadi beta harap setiap kegiatan monitor apa saja harus ada rapat BPD. Rapat BPD jangan lupa beta kasih ingat lagi dokumentasi. Daftar hadir karena nanti di dalam pemeriksaan atau apapun terjadi masalah ditanya mana berita acara BPD. Mana rapat BPD? Hari apa? Tanggal apa? Tanggal berapa? Mana dia dokumentasi? Ini sistem pemerintahan Pak. Yang selama ini kita sedikit. Mudah-mudahan mulai dari BIMTEK ini ke depan kita mulai bisa berubah. Semua sudah tertuang di sini. Kalau memang belum memahami, datang panggil beta, jangan bisa datang terus. Akibatnya nanti kita pulang, kalau kamu nggak bisa pulang, kita berjalan. Karena ketemu BPD ini pejabat negara kesan. Pejabat negara, jangan ketemu malu, jangan ketemu kalah. Sikap seorang pejabat negara itu bagaimana? Itu yang saya tekankan menyangkut dengan BPD harus bersatu dulu. Ya, suka dan tersuka. Kalau mau berdebat, ayo rapat internal BPD. Rapat internal BPD, kita berdebat di situ. Saya punya masalah apa? Saya punya masalah apa? Ini Pak Ketua tak boleh begini. Kita pecahkan sama-sama. Karena kita pejabat negara harus mampu menyelesaikan persoalan di desa. Jangan sampai orang lain di luar tahu BPD itu kelemahan. Ya, itu yang saya perlu sampaikan. Namanya monitoring apa saja kegiatan apa saja yang tadi disampaikan harus ada rapat internal BPD. Karena rapat internal BPD monitoring berapa kali, surat menyurat berapa kali, nanti di dalam laporan pertanggungjawaban itu nanti dimasukkan sekalian lapis dengan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Dalam undang-undang itu dia bilang bahwa pemerintah desa wajib melaporkan secara terbuka di akhir tahun kepada masyarakat. Betul tak Pak? Dalam undang-undang dia bilang wajib. Bahasanya wajib. Wajib pemerintah desa memberikan laporan secara terbuka di akhir tahun kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban secara terbuka masyarakat. Tolong. Ini undang-undang perintah Pak. Jangan pakai asumsi. Kalau dia bilang begitu, mana atas hukumnya? BPD kerja berdasarkan undang-undang. Ini undang-undang. Lalu berikut, dalam undang-undang juga yang kedua dia bilang, ya, pemerintah desa wajib memberikan laporan secara tertulis di akhir tahun anggaran kepada BPD.
Betul ke sen? Lah, pemerintah desa mesti laporan bertanggung jawab ke belum? Lah. Lalu yang ketiga, pemerintah desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada di akhir tahun kepada bupati melalui BPD. camat. Memang ke camat tuh bikin pasti, tapi ke BPD galak. Apalagi ke masyarakat yang harus support masyarakat. Tidak pernah ada. Yang beta pastikan, tolong BPD, beta tegaskan di sini, bersatu. Hilangkan ketua rasa ego. Jangan sampai bupati yang buka acara ketua bintek itu bupati bilang, begitu tahan tangan dengan Pak Tito bilang, oh Pak Bupati yang masyarakat Pak Bupati yang suka palang jalan. Bupati kaget. Karena di Halmahera Barat di Seram Barat ini sudah tren dengan palang jalan. Makanya Bupati bilang BPD harus menjadi jembatan ya, untuk memfasilitasi semua persoalan yang di desa. Ini ada masalah, BPD jadi provokator. Dia begini, dia begini, raja begini. Kalau memang ada seperti itu, BPD rapat lagi internal BPD. Panggil kepala desa rapat internal BPD, lalu di situ nutulan rapatnya seperti apa, atau berita acara seperti apa. Katakanlah meminta kepala desa untuk dapat klarifikasi terkait dengan masalah seperti itu, supaya dia klarifikasi masalah ini begini. Setelah itu harus bikin berita acaranya. Pak Kades harus diselesaikan. Mengapa begitu? Buatkan nanti berita acara. Buatkan berita acara. Kepala desa tanda tangan, BPD tanda tangan. Ini bisa, boleh. Jadi seluruh keputusan yang namanya sistem pemerintahan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Karena kenapa? Tahu kesan? Dalam undang-undang dia bilang pemerintah desa itu siapa? Pemerintah desa itu siapa dalam undang-undang dia bilang? Dalam undang-undang dia bilang pemerintah desa ada desa. Yang dikatakan pemerintah desa siapa? Ya. Di dalam undang-undang dia bilang pemerintah desa itu kepala desa. Pemerintah desa itu kepala desa. Itu undang-undang bilang. Saya mau bercerita lain. Di dalam undang-undang dia bilang pemerintah desa itu kepala desa. Sebagai apa? Sebagai pengguna anggaran. Nanti tertuang di dalam undang-undang itu terkait dengan fungsi dan tugas. Lengkap di dalam baca. Yang kedua, di dalam undang-undang dia bilang tadi pemerintah desa adalah kepala desa. Kalau desa, rakyat bukan BPD. Jadi harus paham kalimatnya. Step by step, jangan ketemu bola loncat-loncat. Jadi pemerintah desa itu adalah kepala desa, desa itu adalah rakyat. Perwakilan rakyat itu siapa? BPD. Sebagai apa? Sebagai lembaga kontrol, budgeting, dan pengawasan. Makanya di situ BPD punya fungsi dan tugas, bisa jadi polisi, bisa jadi jaksa, ya. Tapi dia tidak bisa memutus bahwa seseorang yang salah atau benar. Karena yang salah yang benar itu adalah cuma kejaksaan, pengadilan. Paham? Boleh? Itu mekanisme. Semua sudah ada di dalam. Yang kita bicara dari awal terkait perencanaan, musyawarah perencanaan dan lain-lain tadi, sampai dia tata cara sidang dan apa segala macam, itu sudah saya sampaikan. Setelah itu habis harus bikin berita acaranya. Setiap kegiatan apa saja, termasuk turun monitoring, harus ada berita acara. Itu berita acara semua, temuan, lalu pulang dong bahas. Ya, setelah bahas, dong bikin berita acara lagi. Terkait menyangkut dengan temuan yang terjadi di lapangan. Baru setelah itu diminta kepada desa dipanggil untuk meminta klarifikasi terkait dengan temuan tadi, dong bikin lagi berita acara. Panggil kepala desa supaya berkesepakatan hukum. Supaya kalau apa? Kamu sih pernah pada kepala desa itu terkait ada ini terkait dengan temuan ini. Boleh bisa mengatur, itu mekanisme.